Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan ribu ayam boiler usia 2 pekan mati terpanggang di kebakaran kandang di Majalengka. 9 bulan gempa Cianjur berlalu, masih ada warga korban gempa yang tinggal di tenda pengungsian. Warga Kota Cirebon peringati Hari Kemerdekaan dengan membersihkan pantai dari sampah. Gempa Cianjur sudah berlalu 9 bulan, tetapi relokasi bagi korban di zona merah belum juga rampung hingga masih banyak warga yang tinggal di tenda. Dan yang sudah mendapatkan hunian tetap kini menghadapi kesulitan ekonomi. Mereka yang tinggal di tenda-tenda yang Anda lihat ini bukanlah sedang berwisata. Mereka adalah para korban bencana gempa Cianjur yang telah menempati tenda ini selama 9 bulan terakhir di Cijedil, Kecamatan Cugenang. Warga tidak bisa kembali membangun rumahnya karena wilayahnya masuk ke dalam zona merah. Mereka sampai saat ini belum mendapatkan hunian pengganti dari pemerintah. Tidak hanya itu, mereka juga khawatir jika di tempat relokasi nantinya tidak dapat membuka usaha. Udah ikut di relokasi, tapi belum. Udah ada bantuan atau untuk relokasi? Belum ada. Kalau siang nggak bisa masuk ke tenda, panas. Kalau malam dingin, banyak nyamuk. Enggak itu ya. Nggak nyaman. Ibu mah mau nangis, saya tiap hari kan bapak baru meninggal kemarin, baru beres 7-nya. Meninggalnya berarti di tenda kondisinya? Iya, sakit di tenda, sakit batuk-batuk. Sebelum itu mah sehat. Mau cepet-cepet dulu ya, kalau direlokasi cepet-cepet mau ya rumah. Katanya mau di mana? Di Batu Lawang katanya. Batu Lawang itu katanya jauh. Gimana kalau usaha nanti? Pokoknya mah nggak mau di Batu Lawang ya, yang dekat-dekat Pak kan nggak bisa cari uang. Gimana nanti makan? Sementara itu, 200 keluarga penyintas gempa lainnya dari zona merah telah mendapatkan hunian tetap di Desa Batu Lawang, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur. Apa yang terjadi di tempat ini seolah membenarkan kekhawatiran Ai. Mereka yang sudah direlokasi sejak bulan Februari lalu memiliki keluhan sama. Mereka memang bisa berjualan, tapi pendapatannya sangat sedikit, jauh dibanding tempat tinggalnya dulu sebelum menjadi korban gempa. Keluhannya Tinggal di sini? uang susah. Bisa cari uang. Biasanya di sana cari uang. Aktivitas apa, Bu? Aktivitas saya jualan, Di sana. Kalau di Ya. sini enggak? jualan juga. Jualan. Cuman Pendapatan ya? pendapatannya jauh. BNPB yang berkunjung melihat kondisi warga yang sudah menetap di hunian tetap dan tenda mendengar seluruh keluhan warga. Pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah baru ini. Sementara untuk warga yang masih di tenda akan diberikan bantuan untuk sewa huni. Masyarakat bilang, Pak, kasihlah kami usaha. Saya bilang, ya udah nanti kita atur programnya, apa yang cocok, kita akan koordinasi dengan dinas terkait yang ada di daerah. Koordinasi, karena memang di pusat juga punya program-program itu, termasuk di BNPB. BNPB kita punya program itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat, carian masyarakat, usaha masyarakat sebelumnya apa, ya kita arahkan lagi ke situ. Data BNPB mencatat ada 3 lokasi tempat hunian tetap relokasi bagi penyintas gempa Cianjur. Pertama, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, yang dihuni 200 keluarga. Kemudian Desa Mande, Kecamatan Mande, yang dihuni 190 keluarga. Dan Desa Batu Lawang, yang masih dalam tahap pembebasan lahan. Mereka menargetkan hunian akan rampung pada 2 bulan ke depan. Sementara warga yang berada di luar zona merah diberikan dana bantuan untuk memperbaiki rumah. Untuk rumah rusak berat mendapatkan 60 juta rupiah, rumah rusak sedang mendapatkan 30 juta rupiah, dan rumah rusak ringan mendapatkan bantuan 15 juta rupiah. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.
Hari ini tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Untuk memperingatinya kami sajikan perjalanan yang dihadapi 513 orang anggota Pramuka dari Jawa Barat yang mengikuti Jambore Pramuka Sedunia ke-25 di Korea Selatan. Saat pramuka-pramuka cilik ini berangkat ke Korea Selatan untuk mengikuti Jambore Dunia, belum terbayang tantangan alam yang akan menghadang mereka. Tiba di Semanggem ternyata banjir menggenangi lokasi perkemahan. Peserta Jambore harus menunggu hingga malam untuk mendapatkan tempat baru yang kering untuk membangun tenda. Esoknya setelah fajar menyingsing, matahari meninggi, heat wave atau gelombang panas melanda. Di hari pertama Jambore mendadak 400 orang dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah negara protes karena lokasi perkemahan yang merupakan lahan hasil reklamasi gersang tanpa pohon. Ditambah kondisi sanitasi buruk dan makanan kurang layak. Di hari kedua Jambore, Inggris dan Amerika Serikat memutuskan untuk menarik seluruh peserta Jambore karena kondisi yang dianggap membahayakan. Menjawab protes dan mengantisipasi dampak hawa panas yang semakin parah, pemerintah Korea Selatan mengirimkan bus-bus ber-AC untuk peserta mendinginkan badan, mengirim air kemasan dingin, membagikan topi, payung, serta sunscreen ke seluruh peserta, dan menerjunkan ratusan pekerja pembersih toilet. Setelah itu kegiatan mulai berjalan lancar. Kontingen Indonesia mengikuti rangkaian program yang disiapkan baik di dalam maupun di luar camp, seperti mengunjungi lokasi bersejarah. Kami kegiatan kami sebagai unit leader mulai dari membangunkan adik-adik, kemudian ibadah, olahraga, serta menyiapkan makanan. Kemudian kami mendampingi kegiatan adik-adik mulai dari on-site dan off-site, di mana di sini di NSO Indonesia Program itu terdapat tempat kegiatan, ada membatik, ada membuat kerajinan dari rotan, bela diri, sampai menari. Anak-anak ini menjadi duta bangsa yang memperkenalkan budaya Indonesia. Ada membatik, pencak silat, dan menyajikan aneka makanan khas Indonesia. Di unit 24 Kelimutu, anak-anak membuat soto dengan kecambah segar yang dimasak di tenda, meraciknya dengan bumbu yang dibawa dari tanah air, dan menyuguhkan ke peserta negara lain yang mampir ke tenda. Nah, tamu ini dari Afrika. Namun saat keadaan tampak membaik, datang berita Topan Kanun bergerak dengan kecepatan 130 km per jam mengarah ke Semanggem. Pemerintah Korsel langsung memutuskan untuk mengevakuasi 39.000 peserta ke tempat aman. 1.000 bus dikerahkan untuk merelokasi peserta dan Jambore tetap dilanjutkan di lokasi baru. Kontingen Indonesia ditempatkan di Universitas Huang Huang Iksan Jolabok. Pramuka-pramuka kita memang dididik luar biasa, betul kakak-kakak pembinanya, tepuk tangan dulu kita semua. Dan mereka dipersiapkan untuk hal yang terburuk sekalipun, sehingga mereka lebih tangguh dibandingkan dengan yang lain. Bagaimana situasi saja saya agak kaget juga, ternyata di sana gersang sekali gitu ya. Tapi mereka tidak mengeluh. Tadi saya coba cek satu-satu, mereka baik-baik aja. Saya tanya mereka happy nggak? Happy. Di sana happy nggak? Happy juga gitu. Jadi mereka nggak ada masalah. Kita salut banget. Kita di sana cuma bisa mendoakan. Nah, tapi ternyata semuanya sudah sirna ya. Ketika saya sudah melihat mereka happy, mereka bahagia dan mereka mengatakan kami siap sampai terakhir dengan penuh semangat. Meski banyak tantangan, anak pramuka Indonesia selalu siap dan menikmati segala situasi. Selamat Hari Pramuka yang ke-62. Jambore Dunia ke-25 ini ditutup dengan konser K-pop Super Live di Stadion Seoul World Cup yang menampilkan sederet band K-pop ternama. Semangat kemerdekaan dicurahkan warga kota Cirebon dengan bersih-bersih sampah di sepanjang garis pantai Kesenden. Berbagai elemen masyarakat mengangkut bertonton sampah yang mencemari pantai. Dengan bergotong royong, warga kota dan Kabupaten Cirebon membersihkan hamparan sampah di bibir pantai Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Sabtu lalu. Dengan membawa kantong besar, warga mengangkut sampah limbah rumah tangga yang sudah berbau ini.
Semangat bersih-bersih ini sebagai cara warga untuk menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Tidak hanya sebatas menciptakan lingkungan yang bersih, warga ingin ada kesadaran antar sesama warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memahami dampak dari membuang sampah sembarangan. Tentunya masyarakat harus juga perlu diedukasi supaya kedepannya program pembersihan ini makin bersih lingkungannya dan tidak membuat lingkungannya kembali kotor kembali. Jadi masyarakatnya perlu diedukasi juga. Wali Kota Cirebon menyambut baik semangat bersih-bersih pantai. Menurutnya menjaga lingkungan, terutama wilayah pantai, akan semakin efektif dengan melibatkan berbagai kalangan dan lembaga terkait lewat program-program nyata. Memang gitu ya, sekali lagi memang terlihat sangat kotor gitu kan oleh sampah. Tapi ingat ya, sampah ini muncul bukan saja akibat warga masyarakat Kota Cirebon, tapi dari berbagai macam sektor, termasuk juga dari laut yang mengalir ke pantai. Nah, jadi yang paling utama itu bagaimana kita melakukan pencegahan berikutnya dengan membuat program. Sampah di Pantai Kesenden telah membuat air laut menjadi keruh dan mencemari lingkungan. Aksi bersih-bersih ini akan berlangsung selama sepekan. Nantinya sampah akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya dan Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.